Memangnya kalau lebih cepat, apa kemungkinan positif yang bisa saja terjadi kalau lebih cepat? Salah satunya dan yang paling penting itu menurut saya mencegah terjadinya, jangan sampai terjadi kotak kosong. Nah sekarang ini sekalipun ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya mendengar di beberapa tempat tetap banyak yang masih menggunakan kotak kosong, khususnya mereka yang berada di pilkada yang berada di tingkat kabupaten kota gitu. Bahkan jumlahnya cukup fantastis ya, karena kalau kita lihat data 2020 lalu itu hanya sekitar 20-25 daerah yang kotak kosong kan. Nah ini daerah bisa mungkin meningkat 3-4 kali dari 2020 yang lalu. Jadi bisa mencapai 100 daerah yang... Mungkin bisa ya, tapi persisnya berapa karena kan baru akan kita lihat nanti di jam 24 nanti malam kan. Nah jadi itu mungkin ya kalau sekiranya putusan Mahkamah Konstitusi ini hadir jauh sebelumnya gitu, mungkin kita bisa selamatkan tuh daerah-daerah yang masih menggunakan pola kotak kosong itu gitu ya. Oke, jadi ada kemungkinan terburuk bisa muncul sampai kalau 2020-25 daerah dengan melawan kotak kosong, sekarang bisa sampai 75 sampai 100 daerah. Bisa. Prediksi terburuknya begitu ya Mas Rey? Nah syukurnya yang kedua itu kotak kosongnya mulai tidak terjadi di tingkat gubernur. Nah ini sekarang gejalanya di tingkat kabupaten kota gitu ya. Kalau tingkat gubernur kan awalnya kita khawatir di Jakarta terjadi kotak kosong gitu ya. Lalu di Banten kita khawatir terjadi kotak kosong gitu ya. Di Jawa Timur juga begitu gitu ya. Di Jawa Barat juga begitu gitu. Tapi dengan munculnya putusan MK itu akhirnya seperti sekarang kan di Jakarta setidaknya 3 ya calon gitu ya. Lalu di Jawa Barat setidaknya mungkin 2 bahkan mungkin 3 gitu ya. Di Jawa Timur mungkin juga 3 gitu ya. Di Jawa Tengah bisa 2 sampai 3 gitu. Di Banten bisa 2 gitu. Jadi kelihatan makin ini ya terpecahkan gitu. Sebelum putusan MK itu hampir di 500 daerah ini maksimal calon itu cuma 3. Sebetulnya ya sebelum putusan MK gitu. Dan umumnya 2 pasangan calon lalu bertambah apa yang kita sebut sebagai kotak kosong itu. Dan itu bukan hanya di level kabupaten kota tapi sampai meningkat ke level provinsi gitu ya. Nah setelah putusan MK ini, nah itu dia mulai muncul kandidat yang jumlahnya meningkat nih. Ke 3 kandidat. Kalau sebelumnya kali besar itu kan 2 berpasang gini ya hadap-hadapan gitu. Tapi setelah putusan MK ini makin banyak di daerah itu yang muncul 3 kandidat gitu ya. Dan makin mengurangi potensi terjadinya kotak kosong gitu. Itu yang saya sebut putusan MK ini ya kayak pintu yang menahan air bah lalu dibuka muncul semua gitu. Efeknya luar biasa begitu. Banyak orang juga sebetulnya kan bertanya-tanya nanti nggak akan membuat seperti pilkada sebelumnya kan. Awal-awal pilkada itu kan bisa sampai 6 ya, 4 kandidat kayaknya rame gitu. Nah sebetulnya pertanyaan itu bisa dijawab dengan pertanyaan lain. Anda mau banyak atau mau 1? Kalau seandainya 1 melawan kotak kosong, apa efeknya bagi demokrasi? Orang akan mengatakan ngapain lagi sih pakai pilkada-pilkada? Ujung-ujungnya akan kembali seperti yang pernah kita tolak dulu kan di tahun 2014 yang lalu. Ketika di ujung pemerintahannya Pak SBY mengembalikan kembali pemilihan langsung itu ke DPRD. Nah kalau makin banyak kotak kosong, orang akan berpikir lagi, udahlah pilih aja di DPRD. Ngapain lagi pakai pilkada-pilkada gitu. Dan itu pasti penurunan kualitas demokrasi. Sangat itu jauh. Terjadi di Indonesia dan, gitu ya. Tidak perlulah kita misalnya melihat secara umum gitu ya. Warga Jakarta lah khususnya mungkin dan banyak tempat yang lain mungkin gitu merasakan kebuntuan itu luar biasa kan. Figur-figur yang mereka sebetulnya harapkan bahkan dijauhi oleh partai-partai politik. Terakhir adalah Anies bersama dengan PDI Perjuangan. Kita udah menduga bahwa Anies dan PDI itu akan jadi, kenyataannya juga nggak terjadi kan gitu. Ternyata ya. PDIP mengusung Pramono Anung. Pramono Anung, kadernya sendiri gitu ya. Nah jadi akan makin banyak pilkada ini yang nggak sesuai sebetulnya pilihan dengan pilihan publik. Nah itu akan dengan sendirinya menimbulkan pesimisme kan. Ngapain kita datang ke TPS? Kita nggak kenal kok. Dan makin merajalelanya penguasaan elit politik yang tanda kutip ya memaksakan calon-calon mereka untuk terlibat di dalam pilkada. Sehingga dengan begitu nepotisme akan sangat sulit dihindari.
Karena ya pejabat-pejabat akan mendorong anaknya sendiri, masyarakatnya tinggal pilih atau tidak. Kan MK udah mengatakan yang penting dipilih, kan nggak ada masalah, yang penting dipilih gitu ya. Tapi Mas Ray, mungkin sedikit susah bagi masyarakat membedakan mana figur yang diinginkan masyarakat dan mana figur yang ditentukan karena kepentingan elit politik. Pada saat ada yang memajukan nama-nama tertentu, misalnya di kasus Jakarta, Pramono Anung dimajukan oleh PDIP. Jadi apakah Mas Pram itu figur yang diinginkan publik atau Mas Pram ini adalah figur yang ditetapkan karena kepentingan partai politik? Ya kalau sebetulnya bukan hanya Mas Pram ya, sebut saja misalnya Banten. Saat itu elektabilitas Airin itu udah hampir sekitar 65% loh, tinggi tuh. Tapi kan dia kesulitan nih dapat partai, bahkan dari partainya sendiri. Kalau kalau PDI Perjuangan kan sebetulnya meskipun Pram itu tidak muncul, tapi itu kan kadernya dia gitu loh. Kader PDIP. Kader PDI Perjuangan. Jadi dia punya otoritas yang kuat untuk menentukan siapa yang saya mau calonkan. Kan bisa aja sebagai partai saya nggak akan dukung yang lain, tapi saya ingin dorong sendiri kader saya gitu. Baik. Nah yang unik itu adalah seperti terjadi di Banten itu kan. Di Banten. Sudah sangat tinggi elektabilitasnya, malah ditinggalkan oleh partainya sendiri. Tapi meskipun balik lagi ya kan. Balik lagi kan, karena katanya itu adalah sudah anak kandung. Anak kandung. Iya, daripada dicalonkan oleh oralis, lebih baik saya calonkan sendiri. Baik. Kenapa nggak dari awal kan? Baik. Kalau gitu nanti kita akan lanjutkan Mas Ray. Pembahasan kami pagi hari ini pemirsa masih seputar bagaimana hari terakhir pendaftaran untuk Pilkada 2024 ini. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.